Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar membuatnya. Setelah kita membuat aset, kita memasukkan ke dalam Smart Apps Creator 3. Oke, yang pertama itu kita sediakan dulu PowerPoint. Oke, kita buat lingkaran. Ini kita bisa kreasikan warnanya. Ini bisa pakai ini, bisa juga kita pakai kosong, bisa juga warna lain. Misalnya saya pakai warna misalnya ini. Kemudian saya buat untuk bentuk play. Berarti kita ambil segitiga. Ini untuk mulai pertama. Kemudian ini kita putar pada bagian lingkaran. Nah, kita masukkan ke dalam lingkaran. Oke, asetnya sudah jadi satu. Diusahakan asetnya asli. Kemudian ini untuk play-nya, kemudian untuk tombol, misalnya kita mau buat untuk kompetensinya. Jadi ini di sini kita ambil segi 4. Atau kalau ini sudah berbentuk persegi panjang. Kemudian terus kita ambil text box, bisa juga ambil text box, bisa juga pakai insert word art. Misalnya kompetensi dan indikator. Ini saya perkecil. Cara perkecilnya itu klik kontrol baru simbol kurung. Itu ada di dekat huruf P sebelah kanan. Dan kita kasih kecil, kita masukkan ke sini. Nah, bisa juga kita enter. Lalu kita kasih gini. Lalu kita perkecil. Nah, ini kompetensi dan indikator. Kalau misalnya kita mau lebih bagus lagi, ini kita copy 2. Lalu tulisan ini kita ganti hurufnya, kita pilih text file. Misalnya seperti ini. Nah, kita sambung jadi 2, akhirnya jadi tampilnya seperti ini. Dia punya bayangan. Bisa juga enggak pakai cara begini. Bisa juga seperti ini. Ini kita kasih bold supaya dia agak tebal. Kemudian kita pilih text effect, itu berada pada format. Lalu kita klik glow. Baru kita pilih yang mana menurut kita suka. Saya ambil ini. Lalu saya masukkan sini. Nah, ini kalau kita lihat ini tampilannya agak gelap. Berarti kita harus ganti. Kita ganti glow-nya itu misalnya kuning. Nah, ini belum match dengan background. Kita ganti huruf yang tertulis warna hitamnya. Tulisannya kita pilih warna kita pilih merah. Nah, ketemu. Nah, kemudian kita grup.
Setelah kita grup, kita copy, baru paste lagi, kita ganti lagi. Selain kompetensi dan indikator, kita buatkan materi. Ini karena dia sedikit, maka kita agak besarkan tulisannya. Itu supaya dia simetris dengan yang di atas. Kemudian selain materi, kita buat lagi untuk evaluasi. Kita copy paste. Terus, oh ya, ada satu lupa. Itu kita buat tujuan pembelajaran. Oke, ini sudah ada 4 bagian. Jadi nanti ada 4 tahap yang kita akan buat. Setelah ini kita buat, itu kita buat lagi satu latar. Ini saya rubah ke warna kuning. Kemudian saya buat lagi kotak. Buat lagi kotak. Nah, ini dikasih hilangannya. Backgroundnya. Pilih no fill. Lalu kita ubah garisnya supaya tebal. Nah, ini yang kita mau buat, ini kita akan buat kalau dalam media pembelajaran atau game, itu biasanya ada istilah loading. Oke, apalagi kita sudah ada play, kita bikin home-nya. Home itu bisa kita ambil di bentuk lain. Jadi kalau misalnya kita tidak mau pakai yang itu, kita ambil. Nah, setelah kita masuk di Google, itu kita tulis ikon home. Nah, kemudian kita klik search. Ada kan banyak tampilan. Setelah itu, kita pilih image supaya yang tampil cuma gambar. Nah, gambar-gambar ini ada yang sudah dipatenkan, ada yang belum. Jadi kita cari yang belum dan legal untuk digunakan. Kita klik ini, setting, kemudian pilih advanced search, baru kita pilih ini. Jangan pilih yang ini. Kalau ini hak yang paten dengan yang tidak paten itu muncul. Kita pilih ini, baru klik advance. Nah, Google akan menampilkan yang bisa kita gunakan bebas atau legal. Nah, ini ada banyak tombol ikon home. Baru kita pilih yang berbeda yang lain. Misalnya ini. Kita klik, baru ini kita save, klik kanan. Klik kanan. Save image as. Kemudian kita tempatkan supaya mudah didapat, kita tempatkan di desktop. Nah, ini sudah PNG. Nah, setelah dia masuk, karena ini hitam, ini kita bisa ganti warnanya. Caranya itu kita tarik ini masuk ke PowerPoint. Seperti ini, terus kita kecilkan. Kemudian kita rubah background-nya. Kita mau ini kita maunya warna ini misalnya. Jadi kita pilih nih color. Jadi klik, kalau kita klik bendanya itu ada tulisan format nanti muncul sendiri sini.
Lalu kita pilih ini untuk koreksi warnanya keterangannya. Ini warnanya. Misalnya saya mau pilih supaya match dengan tulisan dengan tombol ikon, tapi saya pilih ini. Baru saya kecilkan. Kemudian kita sudah dapat ini. Kita buat lagi atau kita cari lagi ikon suara atau bunyi. Kayaknya kita cari ikon bunyi. Nah, ini ada beberapa macam sound. Misalnya saya pilih ini. Saya pilih ini, terus seperti biasa klik save as, image as. Terus, nah ini sudah PNG. Oke. Setelah itu kita ambil. Nah, di sini dia ada background putihnya. Kalau di PowerPoint itu bisa kita kasih lah. Masukkan di PowerPoint. Kita potong dulu supaya dia tidak terlalu lebar. Kemudian kita klik lagi, kemudian klik remove background. Nah, ini langsung dia ubah backgroundnya. Nah, ini masih kalau kita lepas, maka hilang itu tampilan setengah lingkarannya. Nah, ini anggaplah ini untuk kalau dia mati suaranya atau tidak aktif suaranya. Kalau yang hidupnya atau bersuara, kita klik ini mark area to keep. Artinya kita pastikan ini tetap ada. Kita tandai supaya dia ini tetap ada. Klik. Oke, ini sudah ada, sudah jadi ikon. Nah, yang ini kayaknya belum setara dengan yang satunya. Kita kasih sama supaya serasi. Nah, oke. Jadi ini simbol untuk suaranya tidak ada. Ini simbol suara atau lagu ini tidak ada. Oke. Nah, ini sudah ada, ini sudah ada. Apalagi kita butuh. Kayaknya sudah ada semua. Nah, sekarang kita cari lagi background. Background untuk aplikasi kita. Nah, kita tulis ini background. Background misalnya pemandangan alam. Nah, ini ada banyak. Kalau kita ragukan legal atau tidak legal, sama kayak tadi. Kita klik ini advanced search. Lalu kita pilih ini supaya yang muncul itu yang bisa kita gunakan. Nah, ini kelihatan. Berarti ini bisa saya gunakan. Nah, ini misalnya ini saya gunakan. Saya klik save image. Terus kita tulis gambar background. Oke, kita klik save. Nah, ini sudah tersave. Kemudian ini untuk background dalam media pembelajaran. Nah, kita mau ada background untuk awal media pembelajaran. Kita ganti pemandangan apa? Hutan misalnya. Karena di yang satu hutan, kita cari juga yang hutan. Hutan indah misalnya.
sama kayak tadi, kita ubah dulu. Nah, kita akan dapat gambar yang bisa kita gunakan. Misalnya saya mau ambil ini atau yang lebih ceria. Ini kan sudah tadi kita ambil yang ambil misalnya ini. Saya ambil ini background 0 supaya kita bisa bedakan. Oke, ini sudah kita punya semua. Nah, sekarang yang ini kita rubah jadi PNG semua. Jadi kita klik Save As. Kemudian kita klik ini di PC. Baru kita tempatkan di desktop. Baru kita pilih PNG, kemudian ini ada 3. Ini kalau cancel kita batalkan, kalau just this one artinya cuma satu slide yang tampil tadi kelihatan, kalau ini semuanya. Kita pilih ini saja karena cuma satu. Nah, setelah itu kita buat folder untuk memasukkan semuanya. Supaya dia satu kali ambil ikon atau gambarnya. Kita sebut aset. Kita kasih masuk sini dulu. Ini juga. Kita kasih masuk. Kemudian, nah sekarang kita potong-potong. Ini kita potong. Kita klik kanan. Kita pilih Paint 3D. Atau bisa juga sekalian kita backgroundnya itu kita kasih hilang memang, background putihnya tadi kita kasih hilang memang, jadi agak mudah untuk memotong-motongnya. Kita hapus dulu. Kita klik di sini, tulis remove background, terus kita pilih upload image, kemudian kita pilih yang tadi, ini aset. Mari kita klik ini. Nah, backgroundnya sudah hilang semua latarnya. Terus kita download, kemudian kita ambil. Nah, ini sudah ada. Kita ambil, kita cut, potong, lalu kita masukkan sini. Oke. Nah, ini kita potong, kita kasih pindah. Nah, ini jadi ini ada background putihnya, ini sudah tidak ada. Sekarang kita tinggal potong-potong. Misalnya saya potong, open with, baru pilih ini. Oke, tinggal kita potong satu-satu. Oke, sekarang kita potong lagi. Nah, ini prosesnya agak lama, teman-teman. Kita potong.
Terus ambil lagi. Ini kita ambil. Nah, ini untuk ininya, proses loadingnya. Oke, kita potong. Jadi aset-asetnya ini semua kita potong semua supaya kita bisa masukkan dalam software tersebut. Oke, ada 3. Nah, ini harus sabar karena ini ada kita potong sedikit. Ini kalau kita buat sendiri sebagian. Oke, semua sudah jadi ikon-ikon kita. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam Smart Apps. Nah, di sini ada 3 pilihan seperti yang saya bilang kemarin, ada horizontal, ada vertikal, dan mix. Artinya kalau kita putar posisinya maka gambarnya akan tetap horizontal, begitupun vertikal. Nah, saya biasanya pilih ini mix. Kenapa? Supaya ketika dia bergerak berputar, dia ikut juga berputar. Kemudian kita pilih ini, baru klik submit. Nah, ini ada start page. Ini kita kasih masuk gambarnya. Insert image. Nah, kita cari gambar background awal. Kita cari, nah ini background awal. Nah, ini tampilan background awal. Kita tarik.
Terus kita pilih edit. Nah, ini kita kasih rata. Ini ada di tengah. Kita klik itu tadi. Oke, kita tarik ke sini. Oke, jadi ini backgroundnya. Kalau kita mau kasih animasi ini, backgroundnya bisa juga, tapi saya rasa jangan. Kalau bisa, jadi di sini ada logo. Misalnya logo Kemendikbud. Kita cari logo Kemendikbud. Logo atau logo Tuturi Wandayani. Logo Tuturi Handayani. Kalau mau yang cepat PNG. Nah, terus kita pilih image. Kemudian kita pilih logonya. Kita pilih advanced search. Baru kita pilih ini. Terus ini kayak ini adalah logo hitam putih. Bisa juga logo hitam putih atau berwarna. Nah, ini ada berwarna. Kita pilih yang bagus. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita save image as. Kita simpan di tempat aset. Oke, sekarang kita masukkan insert logo dari Tuturi. Oke. Nah, ini kalau kita mau kasih animasi, kita klik ini, misalnya dia bergerak gini. Ataukah kita mau dia berputar spin, atau ini dia bergerak naik ke atas, atau rotate. Nah, ini lebih bagus, zoom. Nah, ini kita lihat dulu. Ini kita tempatkan dulu di tengah-tengah. Oke, jadi ini tombol yang untuk kasih di tengah. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini tidak teranimasi kan? Tidak jadi animasi. Jadi kita klik ini. Terus kita pilih tadi ulang animasi, kita klik add. Baru kita klik ini, play animasi with browsing. Jadi ketika kita mulai, dia langsung jalan. Coba kita lihat. Nah, dia kan 2 kali muncul. Jadi kalau dia 2 kali muncul, kita ubah. Ubahnya itu di sini. Jadi ini kita klik, baru kita hide. Jadi dia tidak akan muncul dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, oke. Oke, itu untuk start page-nya. Permulaan dalam media pembelajarannya. Bisa juga kita tambahkan tulisan. Insert, kita tulis teks horizontal. Media pembelajaran 2021. Oke, kita blok supaya muncul. Kita ganti hurufnya dan warnanya supaya dia kelihatan. Kita ganti warna, misalnya warna hijau. Kalau warna hijau, nah ini sudah lihat. Nah, ini masih kecil, kita perbesar hurufnya. Bisa pakai begini, bisa juga ini kita klik. Nah, terus kita blok, kemudian kita tempatkan. Nah, ini kita tidak terlalu tahu bila dia lurus. Oke, kita kasih. Nah, kita kasih animasi juga.
bisa juga animasinya sama. Ya, seperti yang tadi. Bisa ini goyang-goyang, saja berputar. Nah, tadi kan ada zoom, itu zoom untuk gambar. Kalau untuk tulisan itu berkurang. Jadi ada animasi yang tidak muncul. Terus misalnya kita pilih apa bagus? Kita pilih white. Boleh. Kita pilih white. Terus efeknya. Jadi ini tampilannya hampir sama dengan PowerPoint. Terus kita klik. Boleh atau yang bagaimana? Kita mau yang begini. Bisa atau yang model begini. Oke, begini kayaknya bagus. Kemudian kita klik add. Baru play with when browsing. Jadi dia tampil pada saat browsing beranimasi. Kemudian jangan lupa ditutup hide object when browsing. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat terlalu tinggi, kita kasih turun sedikit. Oke. Ini sudah. Terus kita kan. Oke. Nah, itu start page-nya. Sekarang untuk tampilan permainannya atau media pembelajarannya. Kita insert dulu background 1. Oke, kalau mau dikasih pas, pilih ini. Kemudian setelah itu kita ambil lagi untuk tombol play-nya. Tombol play terus. Nah, di sini kita mau tahu artinya ini mengenai apa.